Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amara dengan NIM 2314070022 dari kelas PGMIA dengan teman saya Silva Amaliyah Nasution dan Ahmadiyah dikarenakan saya bertiga dalam kelompok 12 dengan teman saya. Jadi saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami sepertiga di akhir, dan Silva Amaliyah Nasution akan menjelaskan materi sepertiga di awal, dan Ahmadiyah akan menjelaskan sepertiga di tengah. Sekian. Baik, dari materi kami yaitu kurikulum muatan lokal, saya akan menjelaskan sepertiga akhir dari materi kami, yaitu ketiga. Yang pertama yaitu pengetahuan yang diperoleh siswa akan lengkap dan utuh. Mereka bukan hanya menguasai materi-materi dalam kurikulum nasional saja, tetapi juga mengenal lingkungan milik mereka sendiri secara lebih dengan mempelajari muatan lokal. Dengan begitu, siswa diharapkan mampu menguasai materi-materi secara utuh, baik materi yang berkaitan dengan kurikulum nasional serta materi yang berkaitan dengan karakteristik ataupun potensi daerah. Contohnya yaitu dalam muatan lokal bahasa daerah, siswa memahami tata krama, ungkapan daerah, dan tata krama untuk berbicara. Kedua yaitu siswa memiliki bekal keterampilan yang dapat membantu orang tua dan diri mereka sendiri. Jika tidak melanjutkan pendidikan dalam kurikulum muatan lokal, siswa diajarkan berbagai macam keterampilan sesuai dengan potensi dirinya, sesuai dengan kebutuhan daerah. Karenanya, kurikulum muatan lokal akan memberikan bekal yang sangat berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Contohnya, keterampilan membuat kerajinan tangan khas daerah yang misalnya dalam bentuk batik ataupun anyaman. Siswa memiliki perilaku yang selaras dengan norma-norma yang berlaku di daerahnya, serta dapat melestarikan atau mengembangkan nilai-nilai luhur dengan nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Tujuan inilah yang menjadi tujuan utama dalam pengembangan kurikulum muatan lokal. Dengan begitu, mempelajari muatan lokal, siswa diharapkan akan mampu melestarikan nilai-nilai luhur yang dimiliki daerah serta mengembangkannya agar tradisi luhur daerah akan tetap ada dan tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya, dengan menjaga kelestarian alam yang sesuai dengan aturan adat daerah. Kedudukan kurikulum muatan lokal. Kedudukan kurikulum muatan lokal merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP. Kurikulum muatan lokal merupakan upaya agar penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dengan begitu, hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, sehingga pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi KTSP. Kemudian, muatan lokal dalam kurikulum dapat menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, yang mana menjadikan bahan kajian mata pelajaran yang telah ada. Sehingga mata pelajaran yang berdiri sendiri, muatan lokal juga menjadi alokasi waktu tersendiri juga, tetapi sebagai bahan kajian mata pelajaran, yang mana muatan lokal ini sebagai tambahan bahan kajian yang telah ada. Karena itu, muatan lokal bisa mempunyai alokasi waktu sendiri dan bisa juga tidak. Karenanya, muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri tentu dapat diberikan alokasi jam pelajaran. Misalnya, mata pelajaran bahasa daerah, pendidikan kesenian, dan pendidikan keterampilan. Dan begitu pula, muatan lokal sebagai bahan kajian
lokasi sebagai bahan kajian yang mempunyai penjabaran yang mendalam dari pokok pembahasan atau subjek bahasan yang telah ada. Muatan lokal juga sebagai mata pelajaran yang tersendiri, di mana contohnya itu diajarkan 2 jam mata pelajaran per minggu sesuai dengan jenjangnya. Kemudian muatan lokal dibagi dengan di bagian mata pelajaran lain, misalnya sejarah lokal daerah yang dimasukkan ke dalam mapel IPS. Kemudian muatan lokal mempunyai alokasi waktu khusus, di mana contohnya misalnya ini SD menetapkan muatan lokal bahasa daerah di hari Rabu di jam 8 sampai jam 9.10. Dan yang terakhir, muatan lokal sebagai bagian dari kurikulum nasional, yang mana pada kurikulum 2013 sekolah diberikan kewenangan untuk menetapkan. Kemudian kedudukan muatan lokal dalam kurikulum adalah 20% dari seluruh program kurikuler yang berlaku. Alokasi waktu yang diberikan juga 20% dari keseluruhan program kurikuler di sekolah. Alokasi waktu untuk mata pelajaran muatan lokal di setiap jenjang pendidikan itu hampir sama, yaitu 2 jam pelajaran. Hanya berbeda dalam waktu untuk masing-masing jenjangnya. Jenjang pendidikan dasar untuk tingkat SD, MI, atau SDLB masing-masing 2 jam pelajaran per minggu, 1 jam pelajaran 30 menit, sedangkan SMP atau MTS ataupun SMPLB masing-masing 2 jam pelajaran per minggu, 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Jenjang pendidikan menengah untuk SMA, MA, atau SMA-LB masing-masing 2 jam pelajaran per minggu, yaitu 1 jam pelajaran 40 menit, sedangkan SMK atau MAK masing-masing 2 jam pelajaran per minggu atau per minggu, 1 jam pelajaran 45 menit atau durasi waktu 192 jam. Adapun kegiatan belajar mengajar efektif dalam 1 tahun pelajaran, baik untuk SDMI ataupun SMP ataupun SMA ataupun SMK pada umumnya berkisaran 34 sampai 38 minggu. Hal ini bisa dipelajari lebih lanjut dengan kalender pendidikan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi ataupun lingkungan di satuan pendidikannya masing-masing. Berdasarkan susunan program di atas, nampak bahwa muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun mata pelajaran yang wajib yang diberikan kepada peserta didik di setiap jenjang kelas. Adapun mengenai isi atau pengembangan merupakan kewenangan satuan pendidikan dan daerahnya masing-masing. Kedudukan muatan lokal, keterampilan memiliki alokasi waktu tersendiri. Dalam hal ini, perbandingan alokasi waktu yang diberikan dengan kegiatan kurikuler yang lainnya adalah 80% dan 20% muatan lokal keterampilan yang memiliki alokasi waktu 20% ataupun 2 jam pelajaran setiap minggunya. Mata pelajaran lokal ini tidak berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Dengan begitu juga memiliki kedudukan yang sama, atau mata pelajaran muatan lokal ini juga diikuti oleh semua. Baik, kesimpulan dari materi saya yaitu manfaat kurikulum muatan lokal, yang mana kesimpulannya yaitu manfaat kurikulum muatan lokal yang sangat penting dalam proses pendidikan karena memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Melalui muatan lokal, peserta didik tidak hanya mempelajari kurikulum muatan lokal, tetapi juga mengenal secara lebih mendalam yaitu lingkungan alam, sosial, dan budaya daerahnya.
Kurikulum dengan begitu, kurikulum muatan lokal juga membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan daerah, sehingga dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Dari kedudukan kurikulum muatan lokal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP, dan memiliki posisi yang sama pentingnya dengan mata pelajaran lainnya. Muatan lokal berfungsi sebagai komponen kurikulum yang mendukung dan melengkapi kurikulum nasional agar pelaksanaan pendidikan dapat sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah. Sekian kesimpulan dari saya.